Halo, selamat siang. Selamat bergabung dengan webinar Telum. Selamat siang bagi rekan-rekan sekalian dan bagi Anda yang sudah pernah menyaksikan webinar Telum sebelumnya. Selamat datang kembali dan semoga sesi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Martin dari tim Telum Indonesia yang akan memandu sesi webinar ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sebelum kita memulai sesi webinar ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PR yang telah melemparkan pertanyaan selama sesi registrasi. Jika sepanjang sesi webinar ini Anda memiliki pertanyaan untuk dilemparkan kepada panelis kita hari ini, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda dengan mengklik ikon Q&A di bawah. Anda juga dapat memvoting pertanyaan yang ada jika Anda merasa pertanyaan tersebut relevan dan menarik untuk dibahas di sesi tanya jawab. Seperti biasa, sesi webinar ini akan direkam dan Anda dapat menyaksikan ulang webinar ini selama beberapa hari ke depan. Nah, berbeda dengan webinar kita sebelumnya, di mana kami biasanya mengundang beberapa panelis untuk mendiskusikan topik tertentu, kali ini kita akan membahas dan mungkin sedikit membongkar dapur salah satu media terbesar di Indonesia, Harian Kompas. Telah hadir bersama saya, secara online tentunya, seorang jurnalis senior yang telah bersama Kompas sejak 1996. Beliau pernah menerima penghargaan Muhammad Yamin Award 2016, sempat menjadi tim kerja Dewan Pers, dan kini menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi Kompas. Selamat siang, Mas Ra. Mas, masih di mute? Oke, selamat siang, Martin. Selamat siang, teman-teman semuanya. Selamat siang. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan sesi webinar kali ini. Ya. Mungkin pertama-tama untuk mengawali sesi mengupas Kompas kita kali ini, mungkin boleh di-share sedikit, Mas, tentang dapur redaksi Kompas. Mungkin apa yang sedang menjadi fokus Kompas saat ini, karena sekarang kan sudah menjelang akhir tahun, COVID masih membayangi dan sedang menjelang pilkada. Mungkin ada fokus atau ada yang sedang dikerjakan Kompas saat ini? Iya, teman-teman, saya tidak membuat satu paparan secara khusus karena kemarin saya sempat bicara dengan Martin dan teman-teman di Telum Media untuk kita lebih banyak bicara dan sharing. Meskipun saya mengirimkan juga satu artikel, ada beberapa artikel juga yang sudah saya tulis mengenai perkembangan media, termasuk juga di Indonesia dan khususnya Kompas. Dan seperti juga media-media yang lain, tentu saja hari ini Harian Kompas masih mengangkat terutama persoalan-persoalan terkait dengan pandemi, bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Tetapi lebih penting lagi adalah kemudian bagaimana kita juga menghadapi apa yang disebut dengan dampak dari pandemi ini yang semakin membuat media, khususnya di Indonesia dan secara umum juga di dunia, itu mengalami boleh dikatakan sebagai disrupsi yang kedua setelah digital, dan ini sangat mempengaruhi kehidupan media, terutama karena kemudian dari sisi pendapatan pasti akan menurun, terutama untuk media-media arus utama, cetak, elektronik maupun digital. Dan ini juga pandemi juga mengaruhi juga banyak sekali, bahkan kalau dibandingkan dengan dampak dari disrupsi digital, dampaknya yang pandemi ini lebih berat lagi. Karena apa? Karena banyak perusahaan yang selama ini menjadi rekanan atau menjadi mitra media untuk mensupport dari sisi pendapatan, boleh dikatakan begitu, itu juga mengalami persoalan sehingga atau terdampak dari pandemi. Dan itu yang sekarang juga menjadi perhatian kita bersama bersama di Kompas khususnya, untuk membicarakan bagaimana keluar dari dampak disrupsi digital dan kemudian makin diperberat dengan disrupsi pandemi di satu sisi. Dan buat Kompas makin berat lagi karena sosok yang selama ini juga menjadi pandu, menjadi kompas buat Kompas, Harian Kompas yang namanya Pak Yaakob Utama juga tanggal 9 September kemarin juga meninggal. Jadi dampak itu terasa sekali kami di Kompas sejak tahun 2010, dampak disrupsi digital terasa di kalangan media di seluruh dunia.
kemudian mulai terasa terutama di tahun 2012-2013, makin ke sini berat. Tahun 2019 sebenarnya sudah mulai menapak baik. Tahun 2020 terdampak lagi pandemi, dan tahun 2020 juga Kompas kehilangan pendiri yang boleh dikatakan pendiri yang tersisa. Kenapa? Karena pendiri-pendiri Kompas yang lainnya sudah meninggal lebih dulu beberapa saat yang lalu. Itu yang buat memang tidak mudah buat Kompas. Gitu, Martin. Tapi selama ini kan Kompas telah bertahan selama 55 tahun. 55 tahun, betul. Dan mungkin COVID ini merupakan salah satu tantangan. Tapi jauh ini gimana Mas produksi Kompas? Karena kan produksi cetak itu harus ke percetakan, harus itu apakah dengan PSBB itu menghalangi tim Kompas? Ada pengaruhnya karena kemudian dari satu sisi ada sejumlah kalangan yang kemudian ketakutan menerima produk, bukan hanya koran tetapi juga produk-produk cetak yang lain, karena merasa atau beranggapan bahwa kertas atau produk cetakan itu bisa menularkan COVID-19. Tetapi sebenarnya Kompas juga mengeluarkan kampanye yang mengatakan bahwa sampai hari ini tidak ada produk atau orang yang terpapar COVID-19 karena tertular dari barang cetakan. Dan dampak ini bukan hanya dirasakan oleh Kompas, tetapi juga hampir di seluruh dunia, Martin, itu terjadi penurunan yang tajam, bahkan lebih tajam dibanding pada saat disrupsi digital, lebih tajam lagi terhadap produk-produk cetak. Saya bandingkan bukan hanya di Kompas, tapi juga di grup Kompas yang namanya Gramedia, itu kan kita punya penerbitan buku, dan Kompas juga punya penerbitan buku. Pada tahun 2019, sebenarnya penerbitan, kita bisa bayangkan ketika kemudian orang bisa membaca buku lewat e-book dan sebagainya, tapi faktanya tahun 2019 di Indonesia saja penjualan buku cetak itu meningkat sekitar 12,5%. Tetapi tahun 2020 turunnya jauh sekali. Bahkan sejumlah toko buku juga terpaksa harus ditutup atau ditutup sementara maupun ditutup untuk selamanya karena memang penjualan buku dan kunjungan orang itu menjadi sangat terbatas kan. Itu yang buat kemudian tidak bisa berinteraksi. Dari satu sisi penjualan dari sisi digital memang mengalami kenaikan. Saya yang sudah kirimkan papernya kepada Martin, sebuah harapan atau artikel yang saya tuliskan, kalau mungkin bisa di-share juga, satu harapan yang diharapkan bisa memunculkan kepada ini artikel saya, kabar baik dari pelanggan digital di tahun 2020 ini, tanggal 13 November kemarin. Mungkin di bagian bawah saya gambarkan bagaimana sebuah prestasi yang ditampilkan oleh New York Times, ada grafisnya. Di tahun 2020 ini teman-teman, New York Times mengembangkan langganan digital sejak tahun 2012 ketika namanya Mark Thompson mengambil posisi sebagai CEO di sana, dan tahun 2020 ini diganti oleh Meredith Levien. Di tahun 2020 kuartal ketiga, untuk kali pertama pendapatan New York Times dari sisi penjualan digital atau langganan digital ini mengalahkan langganan cetaknya, pendapatan dari langganan cetaknya. Dan itu yang kemudian Kompas sudah mengembangkan di tahun 2017 dengan membuat kompas.id, dan itu berbasis, pada awalnya Kompas adalah kompas.id menggunakan apa yang disebut dengan hard paywall. Jadi hard paywall itu mengasumsikan semua orang harus berlangganan dulu untuk bisa mendapatkan konten dari kompas.id. Sementara kalau membandingkan dengan New York Times menggunakan apa yang disebut dengan metered paywall. Jadi dia orang bisa mendapatkan konten dia gratis untuk jumlah tertentu, tapi kemudian berikutnya harus bayar. Nah, sejak tahun 2018 kemudian Kompas mengubah kebijakan di
dari kompas.id dari hard paywall menjadi apa yang disebut dengan freemium. Jadi ada beberapa konten-konten yang kita bisa lepaskan sebagai free kepada masyarakat, tetapi pada konten-konten yang kita nilai adalah konten-konten premium dan mayoritas itu ada di situ, kita kunci harus berlangganan. Dan di tahun 2018, 2019, kemudian tahun 2020 ini pertumbuhan pelanggan digital ini lumayan tinggi, dan itu sedikit melegakan ketika kemudian kita melihat juga pertumbuhan dari sisi pelanggan cetaknya menurun. Jadi kemudian kita mencoba untuk terus berinovasi terkait dengan digital ini. Bagaimana kemudian bisa semakin banyak menggrab atau mendapatkan pelanggan digital, terutama dari kalangan muda, tapi juga tidak boleh meninggalkan cetaknya. Kenapa? Karena teman-teman tahu tadi di tulisan saya tanggal 13 November itu, meskipun untuk kali pertama setelah 8 tahun langganan digital itu bisa mengalahkan pendapatannya dari sisi langganan cetak, tetapi nilainya belum menutup seluruhnya. Artinya gini, masih ada pendapatan-pendapatan dari langganan cetak, masih ada pendapatan dari advertising yang kita harus tumbuhkan. Di tahun lalu saya menulis untuk jurnal Dewan Pers, saya juga sudah kirimkan pada Martin November tahun lalu. Judulnya adalah media cetak tidak cukup dua kaki. Jadi teman-teman sekarang ini media cetak Kompas misalnya dan juga media-media cetak yang lain di seluruh dunia tidak lagi cukup untuk mengembangkan dirinya dengan atau bertumbuh pada dua kaki. Pada masa-masa awal media cetak, karena media cetak itu hidupnya dari dua kaki, kaki iklan dan satu lagi kaki sirkulasi. Meskipun kalau untuk Kompas harus diakui kaki sirkulasi ini masih nombok. Nomboknya apa? Nombok untuk pada pembaca. Karena misalnya harga cetak Kompas 16 halaman itu hari ini itu sekitar 9.000 rupiah, tetapi kita memberikan kepada pembaca di bawah 4.500. Kalau langganan cuma 98.000 bagi 30 hari kan itu udah di bawah 4.500. Kalau eceran 5.000 atau 4.500. Jadi ya kita masih nomboknya dari mana? Nombokinya dari pendapatan iklan. Kemudian berkembang lagi dua kaki adalah kaki konvensional dan kaki digital sehingga mengembangkan. Tapi sekarang tidak lagi bisa hanya bertumbuh dengan kaki-kaki ini karena kemudian kita harus mengembangkan banyak kaki untuk tetap menghidupi jurnalisme yang berkualitas. Saya mencontohkan apa yang dilakukan oleh Guardian, baik di Inggris maupun di Australia dan Amerika. Guardian mengembangkan apa yang disebut dengan crowdfunding dan membership. Jadi dia tetap mendapatkan dari sisi iklannya, tetapi iklan sudah tidak lagi menjadi yang utama. Yang utama dari Guardian adalah dia kemudian membership, keanggotaan, dan kemudian crowdfunding, menghimpun dana dari masyarakat dan masyarakat menyumbangkan itu kemudian dapat bagian dari sirkulasinya Guardian. Dan di Indonesia juga sebenarnya sudah beberapa media juga mencoba untuk crowdfunding, tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang cukup memadai. Kompas mengembangkan, masuk nih Martin, masuk yang apa yang dilakukan Kompas tahun ini Kompas mengembangkan apa yang disebut dengan membership dengan kita sebut sebagai Kompas Collaboration Forum. Kompas Collaboration Forum itu menyasar memang pada pimpinan-pimpinan lembaga baik swasta maupun pemerintah nantinya untuk kemudian menjadi member utama di Kompas. Dan apa keuntungannya menjadi member atau menjadi anggota utama di Kompas atau membership di Kompas itu? Keuntungannya tentu dia akan mendapatkan akses semua kegiatan Kompas, teman-teman tahu semua bahwa salah satu kekuatan Kompas adalah data, salah satu kekuatan Kompas adalah leadbanknya, dan kami di Litbang Kompas selalu melakukan updating data terkait dengan persoalan-persoalan dalam masyarakat, termasuk juga dalam misalnya terkait dengan pemilu. Nah, mereka yang mendapat menjadi anggota dari Kompas Collaboration Forum ini akan mendapatkan white paper, mendapatkan laporan-laporan terkait dengan
survei yang dilakukan Kompas, terkait dengan penelitian yang dilakukan Kompas, sesuai dengan tentu saja sesuai dengan bidang-bidang member ini. Jadi dan itu akan dilakukan secara spesifik. Bahkan kalau misalnya kemudian member ini mengendaki Kompas atau Litbang Kompas dan redaksi Kompas dan tim Kompas untuk melakukan presentasi pada mereka, kita akan melakukan. Jadi kita mengembangkan juga yang terakhir adalah apa yang disebut dengan Kompas Collaboration Forum yang mengundang untuk banyak orang, khususnya pada pimpinan-pimpinan lembaga, swasta maupun pemerintahan, untuk menjadi anggota dan mendukung pengembangan jurnalisme yang berkualitas di Kompas. Begitu, Martin. Tapi mungkin saya mengambil sedikit kutipan dari tulisan Mas soal digital yang bisa diakses gratis oleh masyarakat ini mendasarkan kehidupan usahanya pada iklan yang pada awalnya kelihatan, tapi pada akhirnya mengancam perkembangan media itu. Itu mungkin bisa dijelaskan, Mas? Itu tulisan yang di itu ya di Dewan Pers ya, jurnal Dewan Pers ya. Ya, itu tulisan di November 2019 yang tadi tidak cukup dua kaki. Teman-teman, kalau kita melihat apa yang terjadi pada berbagai media yang berbasiskan free site, memang tidak salah kalau kemudian mereka masuk apa yang disebut dengan bergantung pada Google dengan programmatic sistemnya. Dan dalam programmatic system itu tentu saja kemudian kita mengenal mereka juga terikat dengan mencari apa yang namanya SEO, Search Engine Optimization, dan kemudian itu salah satunya adalah dengan kata kunci yang keyword yang sama. Dan apa yang terjadi dalam beberapa kasus teman-teman sudah melihat yang terjadi adalah semua berita di media-media digital yang free ini kemudian hampir sama semuanya. Jadi pada awalnya memang kelihatan menguntungkan, tetapi pada periode berikutnya akan kemudian menimbulkan, loh apa bedanya saya membaca berita online A, kemudian dengan berita online B, berita online C yang judulnya sama gitu bahkan. Karena apa? Karena ngejar SEO. Karena apa? Karena ngejar programmatic advertising gitu. Jadi kemudian kan sama semua. Dari satu sisi kalau kita belajar bisnis tidak hanya berangkat dari sekedar mencari uang atau kemudian mencari bisnis, ada yang berangkat yang namanya dari idealisme. Kalau kemudian semua media isinya sama karena mengejar SEO, idealisme apa kemudian? Dan idealisme itu kalau ditinggalkan ya pada satu sisi akan kemudian tidak punya akar yang kuat dari sebuah bisnis khususnya di media. Jadi saya belajar dari pendiri Kompas dan para guru-guru saya di Kompas. Yang pertama adalah idealisme, yang kedua kemudian dari idealisme itu menghasilkan profesionalisme. Dari idealisme dan profesionalisme akan menghasilkan apa yang disebut dengan kompetensi. Nah, dari idealisme yang menjadi dasar dari bisnis khususnya di media dan kemudian profesionalisme dari pekerjanya dan kemudian kompetensi dari pekerjanya akan menghasilkan apa yang disebut dengan trust. Trust itu dari masyarakat tentu saja. Dari trust itulah kemudian muncul bisnis. Nah, kalau sekarang semua media misalnya kemudian isinya sama, apa bedanya kalau begitu? Dan itu yang saya mengutip ada satu saya sedang menyiapkan tulisannya Martin, jadi saya sedang mengutip apa yang dituliskan oleh Satya Nadella. Satya Nadella adalah CEO Microsoft yang tahun 2013 sebenarnya Microsoft melakukan studi tentang apa yang disebut dengan human attention, perhatian manusia, rentang perhatian manusia. Dan pertemuannya menarik sekali. Temuannya karena rentang perhatian manusia itu pada satu persoalan dan pada satu atau pada sesamanya juga itu datanya adalah tahun 2015 di launchingnya itu angkanya adalah 8 detik. 8 detik. Lebih lama rentang perhatian dari seekor ikan mas yang sampai 9 detik. Padahal tahun 2000 saja rentang perhatian manusia itu masih sekitar 12 detik.
Artinya apa teman-teman? Kalau kemudian semua media sama isinya, kita ingat waktu kasus putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan memutuskan presiden bersalah atau kemudian karena itu dihukum ketika kebijakan yang oleh Menkominfo pada waktu itu tahun 2018-2019 kemudian menurunkan atau bahkan menutup bandwidth di jalur internet di Papua pada waktu itu. Semua media karena mengejar kata Jokowi itu sebagai sesuatu yang paling tinggi pencariannya, maka semua pakai kata Jokowi dan salah ternyata kan. Jadi padahal putusan pengadilan nggak ada yang menyebut nama Jokowi, yang disebut adalah presiden sebagai institusi negara, sebagai institusi tata negara, dan juga kemudian Kemenkominfo. Jadi ini akan masuk lagi kerugian yang akan bisa didapat adalah ketika kemudian kalau kita tahu teman-teman tahu tahun 2021 Google akan mulai meninggalkan apa yang disebut dengan cookie sistemnya. Itu artinya dia akan main pada apa yang disebut dengan first data party. Kalau sekarang ini dengan sistem programatik SEO segala macam itu kan Google yang mengembangkan, dia mendapatkan apa yang disebut dengan third data party. Dia bermain data-data dari pihak ketiga yang diambil. Dan sekarang dia udah punya data yang cukup banyak. Seperti juga di kompas.id, kami punya pelanggan atau boleh disebut sebagai pelanggan yang berbayar memang belum, boleh dikatakan belum terlalu banyak, sekitar 150-160 ribu pelanggan yang berbayar, tetapi kami punya data tentang orang yang pernah berhubungan dengan kompas.id yang kami sebut sebagai register user, itu ada sekitar 900 ribu. Ini data dan itu first data party kita. Dan di Google sekarang dia punya first data party yang sangat besar, sehingga pada tahun 2021 dia mulai melepaskan cookie sistemnya, maka dia akan menggunakan data ini untuk makin menguasai, ya kan? Media akan tergantung pada dia karena media juga akan berbicara tentang supaya iklan yang dibuat masuk ke Google itu tidak salah tempat. Kita sering mendengar apa yang disebut dengan misplaced advertisement, iklan yang kemudian salah tempat karena bermain di programatik, dan dia akan main ke situ dan dia akan menentukan, bahkan mungkin Google akan menjadi semacam media planner, dan dia juga bisa menjadi agen untuk itu. Ditambah lagi Martin, kesadaran baru di kalangan perusahaan-perusahaan yang besar khususnya apa yang disebut dengan brand safety, ya kan. Jadi dia kan masuk tentu saja tidak akan sembarangan media-media ini kemudian mau atau menerima iklan, atau kemudian perusahaan-perusahaan tidak akan mau sembarangan memasang iklan, karena itu sangat tergantung persepsi masyarakat pada medianya, ya. Kalau kemudian medianya itu sama semua isinya, kata kuncinya sama semua, ya nggak ada perbedaan persepsi kan. Padahal saya kira teman-teman di sini banyak sekali teman-teman PR, perusahaan-perusahaan kan berpikir tentang apa yang disebut dengan brand safety, keselamatan brandnya, ya kan. Dan ketika kemudian melakukan perencanaan pemasangan iklan maupun apapun pada media, apa yang disebut dengan media planner, tentu saja mereka akan berpikir tentang posisi dari media ini. Nah, ini yang juga akan terjadi tahun 2021, sehingga sebenarnya akan makin memperberat teman-teman yang bergerak dalam free site, apalagi sebenarnya Martin kalau kita melihat datanya, sejak tahun 2000, boleh dikatakan tahun 2014, 2015, itu pendapatan iklan dari media-media online yang berbasis free site ini atau bebas ini, gratis ini, itu sudah stuck di seluruh dunia sebenarnya. Teman-teman iklan, teman-teman di kalangan PR bisa menanyakan langsung pada teman-teman di perusahaan-perusahaan di media-media yang berbasis free ini, sejak boleh dikatakan 5-7 tahun yang lalu pendapatan mereka sudah stuck sebenarnya. Sehingga dalam beberapa kasus, kalau kita bicara tentang grup di Kompas Gramedia, kita punya Tribun ya, yang itu juga termasuk tinggi kan, dan free site. Yang dilakukan adalah bukan lagi mengembangkan kontennya, tetapi dia harus mengembangkan jumlah atau melakukan ekstensifikasi, menambah jumlah
Tribun untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Sementara kalau Kompas kan ya mau tidak mau Kompas harus mengembangkan kontennya karena dia tidak mungkin bikin Kompas 1, Kompas 2, Kompas 3, Kompas 4 gitu, Kompas.id 1, Kompas.id 2, jadi nggak mungkin. Jadi mau tidak mau kita bermain dengan konten. Dan di tulisan saya ada apa yang disebut dengan di kutipan dari CEO-nya Axel Springer yang sebenarnya sejak 7 tahun yang lalu dia sudah mengatakan bahwa masa depan media itu ada di konten berbayar sebenarnya. Tadi kan Mas sempat menyinggung kalau Kompas.id itu ada sekitar 150 sampai 160 jumlah pelanggan, 150.000 jumlah pelanggan yang berbayar ya. Nah, untuk masyarakat Indonesia sendiri, apakah menurut Mas sudah siap untuk membayar untuk sebuah konten? Karena kan kita banyak yang gratisan. Iya, ya tadi saya sudah nyinggung kan bagaimana masa depan gratisan karena kemudian tentu akan makin berat dan pandemi ini, Martin, di data dari apa yang disampaikan oleh Guardian, pandemi ini di Australia misalnya ada 157 media yang tutup dan mayoritas media-media yang tutup itu adalah basisnya adalah digital dan atau online dan itu free site tutup. Kenapa? Karena pengiklannya juga mulai turun jauh dan mereka sudah terlalu high cost sehingga tutup. Di Amerika juga terjadi yang sama, Kanada juga sama, di Indonesia juga sama sebenarnya. Nah, apakah kemudian orang mau berbayar terhadap satu konten? Dari kami di Kompas tentu tidak hanya sekedar membuat produk karena Kompas.com yang dibuat oleh Kompas tahun 1995 yang basisnya adalah free site atau website yang gratisan atau yang tidak berbayar, itu kita udah buat tahun 1995. Dan kalau kemudian kita melihat memang tidak besar pasarnya, tetapi dari apa yang dilakukan oleh Reuters Institute pada tahun 2018 misalnya, mereka melakukan pemetaan terhadap dari pemetaan terhadap media di Amerika dan di Eropa, masyarakat di Amerika dan di Eropa, mereka melakukan pemetaan, itu ketemu angka di 12%. Pada waktu itu 12% masyarakat di Eropa dan Amerika itu mau berbayar. Yang paling tinggi adalah di negara-negara Skandinavia, itu sampai dengan 18%, 17-18% yang mau berbayar. Ya. Di Indonesia memang tidak termasuk yang disurvei oleh Reuters Institute, tetapi Kompas, Litbang Kompas juga melakukan pemetaan terhadap itu dan kita menemukan di angka sekitar 11-12% yang mau berbayar. Ini cukup besar, 11. Oke, kita sebut 11 pesimis sajalah. Pesimis saya aku sebut sebagai 10% sajalah ya. Dari penelitian Litbang Kompas kita menemukan 11-12% yang mau berbayar, mau membayar konten. Asal berkualitas, asal bisa menjadi referensi, asal bisa mencerahkan, kemudian pendekatannya multimedia, itu yang juga menjadi catatan. Saya ngambil 10% saja, Martin. Ya, 10%. Kalau kemudian saya mengambil kira-kira warga negara Indonesia yang sudah punya hak pilih, ya. Di Indonesia saat ini ada sekitar 270 juta. Saya mengutip data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Jumlah penduduk Indonesia masih banyak dominan laki-laki, masih 51% laki-laki. Dan kemudian yang sudah punya KTP itu sekitar 198 juta. Oke, 198 juta. 10% dari 198 juta, 10% itu sudah 19,8 juta, Martin. Ya. Kemudian dari 19,8 juta orang itu, kita ngambil lagi pesimisnya, 10% lah. Berarti masih ada 1,98 juta opportunity yang memungkinkan orang mau berlangganan untuk sebuah konten atau untuk sebuah berita. Dan kita melihat hari ini, teman-teman,
bukan hanya Kompas yang mengembangkan konten berbayar, tetapi juga sejumlah media di Indonesia. Saya sih nggak keberatan menyebutkan misalnya Tempo masuk ke situ juga, ya hampir bersamaan dengan Kompas. Kemudian di kawasan misalnya ada Street Times di Singapura. Street Times masuk Singapura, dan Street Times juga menawarkan untuk orang Indonesia berlangganan Street Times, dan sempat bekerja sama dengan Kompas. Jadi orang yang langganan kompas.id akan dapat akses di Street Times, kemudian orang yang langganan Street Times dapat di kompas.id. Tetapi memang mungkin karakter orangnya berbeda, sehingga ya soal bahasa dan sebagainya. Dan mau tidak mau kolaborasi ini nggak bisa dilupakan. Itu yang dilakukan oleh Washington Post misalnya, yang kemudian bekerja sama dengan Financial Times untuk juga menjaring pelanggan berbayar. Dan yang terbaru teman-teman adalah kalau di kawasan adalah apa yang dilakukan oleh South China Morning Post di Hong Kong, yang kemudian yang South China Morning Post tahun 2017 dibeli oleh Jack Ma, dan tahun 2019 akhir 2020 dia mengembangkan langganan berbayar juga. Jadi memang masa depannya mau tidak mau akan ada di langganan berbayar. Mungkin ceruk pasarnya tidak banyak, tetapi yang harus dibangun di kami di Kompas juga adalah kesadaran bahwa cara bermedia masyarakat sudah berubah, sehingga mau tidak mau ya tidak bisa lagi berharap kemudian Kompas seperti dulu lagi cetaknya sampai 600, bahkan waktu Perang Teluk sampai 750 ribu eksemplar. Ya tidak bisa lagi berharap begitu. Bahkan ya tadi acuan-acuan di media, di dunia media ini kan ada namanya New York Times tadi. New York Times juga oplahnya pada tahun 2012 masih 2,8 juta ketika Mark Thompson masuk dan mengembangkan konten digital tadi, konten berbayar tadi. Kemudian hari ini kuartal 3 tahun 2020 tinggal 800-an ribu. Kita tahu di Jepang misalnya Asahi Shimbun dan Mainichi Shimbun sebagai koran yang paling besar di sana, oplahnya pada saat puncaknya bisa sampai 12 juta pagi dan sore, tetapi hari ini juga sudah tinggal 1 jutaan oplahnya. Jadi ya harus berinovasi terus, mengembangkan langganan digitalnya, dan kemudian mengembangkan kaki-kaki baru yang untuk menopang jurnalisme itu sendiri. Jadi tentu ada banyak cara yang bisa dilakukan. Nanti saya cerita, saya nunggu pertanyaan dari Martin aja. Ada strategi yang kalau dulu orang kan hanya maunya media maunya advertorial saja, tapi hari ini teman-teman ini urusannya dengan PR. Hari ini kan berkembang lagi kan, sudah berkembang lagi, ada produk-produk dalam tanda petik jurnalistik yang sebenarnya apa saya sebutkan sebagai ramah dengan dunia bisnis, ramah dengan dunia ekonomi lah khususnya, baik pemerintahan maupun swasta. Nah, soal produk-produk yang tadi Mas sudah sebutkan, mungkin bisa sedikit dielaborate Mas. Jadi kayak kira-kira produk apa sih sebetulnya dari Kompas yang seharusnya bisa lebih dimanfaatkan oleh rekan-rekan PR untuk entah sama atau mungkin advertorial? Ya, jadi teman-teman, tadi saya sudah menyebutkan kita mengembangkan namanya Kompas Collaboration Forum kan. Itu membernya memang pada level direksi atau layer 1 lah kalau boleh dikatakan begitu, atau eselon 1 kalau di lembaga pemerintahan. Dan membership-nya memang menurut saya sih tidak mahal ya. Harga yang terakhir masih ditawarkan sekitar 25 juta setahun. Tidak mahal kan, itu sih kecil buat Martin sebenarnya, kecil buat Arbil, teman-teman di Telum sebenarnya sih. Tapi boleh loh. Martin kan sudah jadi head-nya di Indonesia kan, jadi bisa masuk ke situ. Itu yang salah satu dikembangkan. Tentu dengan segala kelebihan tadi yang disampaikan. Kekurangan pasti ada, tapi saya nyebutkan kelebihannya. Nah, produk dalam tahun ini saya sempat presentasi kepada teman-teman di
Kompas Gramedia khususnya, kita mengembangkan 5 produk yang sebenarnya produk dalam tanda petik saya nyebutnya mirip dengan jurnalistik, belum tentu sepenuhnya jurnalistik, tetapi ini menjadi produk yang ramah dengan bisnis, ramah dengan dengan teman-teman PR dan sebagainya. Yang pertama memang kita sudah tahu lah, advertorial tentu saja. Advertorial ya teman-teman dari PR atau teman-teman dari bisnis, kemudian dari pemerintahan, dia membentuk tulisan dan sebagainya, kemudian laporan yang seperti berita, kemudian muncul di Kompas atau dimanapun, kemudian ada tulisannya advertorial. Tetapi banyak sekali sekarang harus diakui sejumlah kalangan yang tidak terlalu suka dengan advertorial itu. Nah, kemudian berkembang yang namanya yang kedua, sebenarnya sih gampang sekali, ini namanya iklan konten lah, bisa disebut atau konten beriklan lah. Jadi ada kontennya yang dibuat oleh redaksi sepenuhnya, kemudian ada perusahaan atau ada lembaga negara yang kemudian memasang, menempel logonya atau apapun slogannya di situ. Beberapa kasus misalnya ketika Kompas membuat laporan tentang kesehatan manula, manusia, orang-orang usia lanjut, warga senior itu, kemudian dari beberapa produk farmasi, produk kesehatan yang kemudian meminta logonya atau itu dipasang di bawah laporan itu. Ada juga yang terjadi begitu. Itu adalah jadi ini selalu harus ada komunikasi yang intensif antara redaksi dengan teman-teman bisnis, sehingga teman-teman bisnis bisa menawarkan kepada teman-teman teman-teman di perusahaan-perusahaan untuk kemudian siapa tahu mau memasang iklan pada konten-konten itu. Dan ini sepenuhnya wilayahnya redaksi kontennya, tapi iklannya teman-teman bisnis tentu saja. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan konten marketing. Saya kira konten marketing sudah banyak dilakukan hari ini. Ini tulisannya tulisan jurnalistik sebenarnya, tapi yang mengerjakan adalah orang-orang biasanya adalah mantan wartawan atau wartawan yang kemudian ditempatkan di bisnis. Karena kalau konten marketing ini materinya adalah tadi kalau advertorial pasti approval dari pemasang iklan. Kalau konten beriklan dengan punya iklan itu kontennya tidak approval dari pemasang iklan, ya nggak bisa. Kalau konten marketing ini adalah di mana kemudian kontennya akan dibicarakan antara orang redaksi atau copywriter yang ditugaskan di situ, sebenarnya mantan wartawan atau wartawan dipindahkan ke situ, kemudian dengan perusahaan-perusahaan atau kalangan yang memasang membuat tulisan konten marketing ini, dan itu pasti approval kalau konten marketing, dan ada hitung-hitungannya lah pasti, itu dibicarakan sejak awal. Nah itu yang ketiga. Jadi yang keempat adalah apa yang disebut dengan content collaboration, kolaborasi konten. Di Kompas kami mengembangkan apa yang disebut dengan kolaborasi konten atau konten kolaborasi ini, content collaboration ini. Contohnya adalah kami bekerja sama dengan sejumlah sekarang yang terakhir ada kami bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Satgas Penanggulangan COVID. Kemudian Kompas dalam pembicaraannya adalah kita melakukan sosialisasi itu. Salah satunya adalah dengan melakukan webinar atau seminar atau diskusi dan sebagainya. Ya, kemudian hasil dari diskusi itu dilaporkan, dituliskan oleh Kompas, dan kemudian di situ jelas disebutkan bahwa ini adalah kerjasama dengan Satgas Penanggulangan COVID. Tapi Satgas Penanggulangan COVID tidak boleh meng-approve, tidak bisa mengakses konten ini, karena itu dasarnya adalah kepercayaan. Ya, dasarnya adalah kepercayaan, dan kemudian ya kita pasti akan menulis dan menuliskannya dengan tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan kolaborasi. Jadi itu yang dilakukan salah satunya. Kolaborasi bukan hanya dalam bentuk kemudian membuat konten yang semacam ini, tetapi juga dilakukan kemudian melakukan ekspedisi yang berkolaborasi dengan lembaga pemerintah maupun dengan perusahaan atau dengan pemerintah daerah, itu juga kita melakukan. Dan itu jelas akan disebutkan bahwa ini adalah
kolaborasi atau kerjasama dengan lembaga tertentu. Tapi juga ada juga yang memang tidak mau disebutkan institusinya. Ya ini yang masuk kemudian ya kita bagaimana melakukan kolaborasi dengan sebaik-baiknya. Itu konten kolaborasi. Jadi yang pertama editorial, konten beriklan, kemudian konten marketing, kemudian konten kolaborasi. Nah yang kelima adalah apa yang saya sebutnya sebagai kok jadi lupa sih, konten yang ramah dengan perdagangan atau dengan bisnis. Itu nyebutnya adalah commerce, ada sih istilahnya. Ya jadi lebih nyebutnya memang ke konten yang ramah dengan bisnis. Dan itu bedanya apa dengan konten kolaborasi? Konten yang ramah dengan bisnis kok jadi lupa, padahal saya bikin sendiri itu. Jadi ini adalah saya misalnya gini, Martin, Kompas akan membuat laporan tentang wisata di Banyuwangi lah, let's say gitu ya. Kita akan bikin wisata di Banyuwangi. Oh, saya paling suka memberikan contoh karena saya belajar dari namanya The Local. The Local itu adalah saya sambil lihat catatan saya ya. The Local di Swedia, di Stockholm itu membuat laporan tentang taman kota di sana. Nah, di taman kota itu di Stockholm itu setiap hari Sabtu selalu ada namanya konser musik, oke? Konser musik dan orang akan berduyun-duyun datang di situ untuk melihat musik itu. Tetapi yang menarik adalah selalu karena berduyun-duyun itu, maka di situ orang ya desek-desekan. Nah, yang terjadi adalah kemudian si penulis konten ini dia menceritakan di dekat taman kota di Stockholm itu ada sebuah hotel A yang posisinya adalah di pinggir taman itu. Dan di hotel A itu ada restorannya yang menghadap ke taman. Dan di hotel A itu kemudian ada juga kamar-kamar yang menghadap ke taman itu. Sehingga kalau orang mau menyaksikan konser musik itu, maka dia bisa melihat di situ dengan masuk ke situ. Tentu saja ada bayar yang harus dibayar, tentu saja. Dan itu yang dimunculkan di dalam tulisan itu. Kemudian apa yang terjadi? Nah, teman-teman bisnis dari The Local itu kemudian menghubungi hotel itu untuk mensupport tulisan itu. Caranya dengan apa? Ya dia memberikan dukungan, bisa perjanjian dengan segala, bisa masang iklannya dan sebagainya, tapi tidak boleh di konten itu. Jadi itu yang dilakukan. Saya kok nyari. Sedikit Mas. Tadi kan Mas sudah menyebutkan ada lima platform untuk kolaborasi dengan Kompas. Cuman mungkin yang perlu ditekankan bagaimana sih do atau don'ts-nya ketika berinteraksi dengan jurnalis Kompas atau mungkin ketika mempitch cerita ke Kompas. Singkatnya lebih ke how to pitch like a pro to Kompas. Bagaimana berhubungan dengan, sebenarnya sih saya suka bercanda mengatakan bahwa wartawan itu, Martin pernah dengar juga, wartawan itu kan setengah dewa setengah setan kan. Jadi ya jadi carilah saat dia menjadi dewa, bukan saat menjadi setan, karena kalau saat menjadi dewa dia setengah dewa tadi, dia akan manis gitu, dia akan baik gitu. Tapi kalau sudah setengah setan maka dia memang nyebelin sekali. Dan itu bisa dilakukan tentu mengenal, karena itu saya
saya berusaha untuk membuka diri kalau saya dan berkenal dan banyak dengan teman-teman di kalangan PR maupun di kalangan pemerintahan, politisi bahkan juga ya karena memang kita sama-sama membutuhkan. Nah, kesadaran untuk mengakui bahwa sama-sama membutuhkan itu yang memang tidak mudah di kalangan wartawan. Nah, yang kalau misalnya wartawan itu paling sebel kalau kemudian ada PR misalnya gitu, termasuk juga Telum misalnya kemudian mengirimkan rilis gitu, kemudian baru hari ini dikirim, kemudian besok belum dimuat, kemudian udah ditelepon. Dan sehari kayak minum obat, nelponnya 3 kali, itu paling nyebelin memang. Iya, jadi udah kalau saya sebenarnya ada materinya, karena saya juga ngajar di Kompas Institute, ada materinya. Saya selalu menyebutkan kalau berurusan dengan wartawan itu seperti kita bermain layang-layang. Ya. Jadi ketika bermain layang-layang, ketika kemudian layang-layang sudah di udara, maka ketika kemudian layang-layang itu putus, ya sudah, itu menjadi milik publik. Bahwa kemudian kita bisa mengejar untuk mendapatkan kembali layang-layang itu ya itu bisa dilakukan, tapi tentu ada effort yang lain. Dan salah satu effort yang menurut saya tidak boleh dilakukan adalah kemudian membayar wartawan. Ya, jadi kalau teman-teman punya kegiatan, sampaikan aja, ceritakan aja sebanyak-banyaknya ceritanya, kemudian biarkan wartawan itu mengeksplorasi informasi itu dan kemudian menemukan hal-hal yang baik. Tentu tidak semua wartawan bisa melakukan itu, tetapi teman-teman PR kalau kemudian membantu kemudian memberikan masukan-masukan apa kelebihan dan kekurangan dari informasi yang disampaikan, baik itu terkait dengan figur, baik itu terkait dengan kegiatan, tentu teman-teman wartawan akan membutuhkan. Kenapa? Karena gini, kalau kami di Kompas misalnya jelas sekali bahwa ada KPI-nya, ada target yang harus dibuat. Seorang wartawan harus punya berapa berita dalam sebulan, berapa narasumber yang dia harus buat itu, harus punya narasumber baru dan itu yang semuanya memang kemudian terukur ya, terukur semua, dan tentu mereka tidak harus memenuhi target itu kalau untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Dan jadi PR itu jadilah PR sebagai penolong reporter. Kalau reporter nggak punya berita, nggak punya informasi, nggak punya narasumber, kasihlah mereka informasi, kasihlah mereka narasumber yang bisa dihubungi, apalagi terkait dengan sesuatu hal yang sedang menarik di masyarakat. Tapi janganlah jadi PR yang lain. PR saya kadang-kadang suka bercandain jadi pria rese, perempuan rese gitu kan, yang suka nelpon-nelpon, nah itu jangan, gitu jangan. Dan yang lain PR itu kan disebutnya humas ya, Martin ya. Saya selalu bercanda, humas itu bukan sekedar hubungan masyarakat, tapi dalam beberapa kasus humas itu menjadi hanya untuk membuat alasan saja. Nah, janganlah seperti itu. Jadi artinya kita sebagai wartawan jangan kemudian lebih baik disampaikan terbuka karena ada kedekatan akan menjadi lebih baik. Humas itu bisa menjadi jembatan wartawan dengan narasumbernya, dengan siapapun. Dan humas juga jangan kemudian menempatkan diri sebagai humas yang berarti hanya untuk menghadapi, ini terutama di pemerintahan nih, humas itu hanya untuk menghadapi aksi dan sales. Ya, dalam banyak kasus seperti itu. Jadi humasnya hanya untuk menghadapi ketika ada aksi, humasnya yang suruh turun gitu kan. Ketika ada sales datang, humasnya yang suruh turun gitu. Jadi enggak lah, humas itu betul-betul strategic position. Terakhir hari Sabtu kemarin saya berbicara dengan Mas Agung Laksamana, Ketua Umum Perhumas. Saya melengkapi apa yang disampaikan Mas Agung Laksamana, saya sampaikan di depan mahasiswa komunikasi seluruh Indonesia. Saya katakan hari ini menurut saya marketing dalam pemahaman yang lama itu sudah mati. Saya setuju dengan Philip Kotler yang mengatakan marketing was dead ya. Jadi marketing sudah mati. Yang hidup itu apa? Yang hidup itu public relation, teman-teman.
Jadi ya menjadi penting sekali posisi public relation. Karena itu di banyak perusahaan yang baik sudah menempatkan seorang public relation itu atau corporate communication itu pada level direksi, bahkan wakil direktur utama. Jadi penting sekali. Berhubunganlah baik-baik saja. Saya terbuka kok untuk itu, dan saya kira Kompas juga mengembangkan berhubungan baik dengan PR dan kita mengembangkan juga Kompas Institute untuk kemudian juga memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan itu. Itu Martin. Mungkin karena sudah menjelang jam 12, kita akan membahas sedikit pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan oleh para audiens. Pertanyaan pertama itu dari Puji Agung Budiman, soal bagaimana langkah Kompas untuk memastikan netralitas dan idealisme media dalam mengangkat suatu isu di masa yang serba klater, di masa digital saat ini, di tengah menurunnya kebebasan pers dalam beberapa waktu terakhir. Gimana caranya menjaga independensi ya? Pertanyaan kan itu kan sebenarnya kan. Sejak tahun 2020, tadi siapa yang bertanya, Mas Martin? Mas Puji yang Agung tanya siapa? Budiman. Mas Agung Puji ya, Agung sama-sama Agung ya. Ya, untuk menjaga independensi itu sejak tahun 2001, Kompas memutuskan wartawan Kompas tidak boleh menjadi anggota partai politik. Sehingga siapapun yang wartawan Kompas khususnya yang menjadi anggota partai politik, dia harus mundur dari Kompas. Dan sudah cukup banyak anggota wartawan Kompas yang kemudian harus mundur menjadi wartawan. Jadi wartawan Kompas, kenapa? Karena dia memilih untuk terjun ke dunia politik. Beberapa misalnya saya sebut dulu anggota DPR namanya Yosef Umar Hadi. Ya, dia mundur dari wartawan Kompas ketika dia kampanye. Kemudian ada Alfridel Jinu. Kemudian ada juga dari, saya lupa Sainuddin Isman. Sainuddin Isman, kalau tadi Yosef Umar Hadi, Alfridel Jinu PDIP, kemudian ada si Sainuddin Isman ini dari P3 pada waktu itu. Ya, begitu dia memilih untuk maju sebagai calon anggota legislatif, maka dia mundur. Begitu dia terdaftar menjadi anggota itu, dia mundur. Tidak boleh tetap sebagai wartawan Kompas. Dulu juga ada Ansel Dalopes, waktu pada itu Golkar, waktu itu masih boleh menjadi anggota partai politik, dia boleh. Tapi begitu dia kembali lagi ke Kompas untuk itu ya, dia harus melepaskan Golkarnya, sehingga dia memilih tetap menjadi wartawan Kompas, sehingga dia tidak maju lagi untuk pencalonan berikutnya di tahun 2004 pada waktu itu. Jadi kita menjaganya seperti itu, dan selalu ada rapat redaksi Mas Agung yang kita bahas untuk kemudian menyikapi banyak persoalan. Aku dari tadi pagi kita ada namanya team morning, itu pertemuan para pimpinan di Kompas Gramedia pada level 1 sebenarnya sebagai direksi dari grup-grup yang ada, dan kita berbagi informasi terkait dengan perkembangan situasi politik, sosial ekonomi di negara ini, dan kemudian merumuskan bagaimana kita harus bersikap secara institusional. Dan Kompas itu institusi politik, sehingga ya tentu kita harus menjaga posisi yang betul-betul independen, dan kita tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Itu yang menjaga, salah satu cara menjaga independensi. Ini kebetulan ada pertanyaan lagi dari Mas Puji Agung Budiman. Bagaimana Mas memandang hubungan yang baik antara para praktisi PR yang kebetulan KPI-nya adalah earn publication, di saat media juga perlu mendapatkan pemasukan melalui paid atau divisi bisnis. Menurut Mas sendiri, bagaimana pola hubungan yang terbaik untuk kedua belah pihak? Gini, ya KPI-nya PR pasti kan bagaimana kemudian juga kegiatannya terpublikasi, kemudian juga efisiensi juga kan, itu urusannya juga dengan efisiensi dan sebagainya. Saya tahu bahwa pada mungkin 7 tahun terakhir ini berkembang apa yang disebut dengan jurnalisme by experience. Jurnalisme by experience itu bukan dikembangkan oleh komunitas jurnalistik, bukan, tetapi justru yang mengembangkan adalah komunitas PR, jurnalisme by experience.
caranya adalah dengan misalnya mengundang wartawan untuk berkunjung ke kemana gitu, ke pabrik atau segala macam, dan kemudian wartawan menuliskannya. Itu salah satu ya yang bisa digunakan untuk kemudian sebenarnya kata kuncinya adalah percaya untuk memberikan akses kepada mitranya. Karena gini, seringkali harus diakui apa yang dimaui oleh media dalam konteks pemberitaan tidak cukup untuk dijelaskan saja oleh PR agensi atau oleh PR di atau humas di institusi itu, tetapi harus pada top manajemen, sehingga kemudian wartawan itu kan tadi setengah dewa setengah setan, karena itu dia bisa diajak ngomong kok, ya. Jadi kata serius itu wartawan juga manusia gitu di satu sisi kan. Jadi kayak rocker juga manusia, ini wartawan juga manusia, pasti bisa diajak ngomong kok. Dan saya nyebutnya persoalan kedekatan menjadi sesuatu yang penting. Kan ada pepatah juga, tak kenal maka tak sayang kan. Bagaimana saya bisa menginformasikan dengan baik dan saling percaya kalau tidak saling mengenal. Dalam kasus yang paling menurut saya termasuk berat posisinya untuk Kompas bersikap dalam kasus misalnya Rizik Sihab misalnya, terakhir kan kita tahu lah. Ya sejak awal saya selalu mengatakan pada teman-teman, harus ada orang yang punya akses, punya kedekatan dengan kelompok Rizik Sihab, harus ada orang yang punya kedekatan dengan TNI, harus ada orang yang punya kedekatan dengan Pak Yusuf Kala yang ditarik-tarik, harus ada orang yang punya kedekatan dengan polisi, dan sehingga kemudian laporannya ya menjadi begitu komprehensif. Nah, teman-teman, harapan kita sebenarnya pada teman-teman PR untuk juga membantu untuk itu. Saya percaya ada teman-teman yang PR agensi yang kemudian di-hire oleh mungkin kepolisian, di-hire oleh TNI, di-hire oleh mungkin dari FPI gitu ya. Ya kita sama-sama saling membutuhkan, dan kesadaran saling membutuhkan itu penting untuk terus ditumbuhkan, saya kira. Tidak bisa sendirian, harus ada kolaborasi yang untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Itu mungkin pertanyaan selanjutnya, Mas, ini dari Mbak Ria Ernun Sari. Gimana sih caranya jadi member Kompas Collaboration Forum? Nanti Mbak Ria, nanti biar teman saya yang urusan marketing yang ngontak Mbak Ria ya. Jadi ada tadi kan saya sudah sebutkan misalnya pada levelnya kan level pada di direksi lah gampangnya kalau di perusahaan, kemudian karena memang kita mengarah sebenarnya pada pengambil keputusan. Karena Kompas itu sejak awal dia didirikan kan dia menjadi koran referensi baik untuk intelektual, baik untuk para pengambil keputusan di pemerintahan, para pengambil keputusan di bidang bisnis, sehingga sesnya Kompas itu kan A, mayoritas di A. Kan. Jadi itu yang buat kenapa kemudian kita memilih Kompas Collaboration Forum pun masuk ke wilayah itu, ke wilayah para pengambil keputusan. Nah nanti Mbak Ria, saya minta marketing saya untuk kemudian kontak Mbak Ria deh, bagaimana detailnya. Saya nanti salah, saya menggunakan forumnya Telum untuk promosi kan nggak enak. Udah. Oke, mungkin ini ada salah satu pertanyaan yang cukup menarik. Terkait dengan konten, apakah Kompas juga mempertimbangkan untuk publish opinion editorial yang ditulis oleh partner atau klien? Jadi OPED ini tentunya akan di-dispatch khusus ke Kompas saja. Dan opinion editorial bertema perbankan, contohnya, opinion editorial bertema perbankan pasca pandemi yang ditulis oleh Head of Digital dari suatu bank. Menurut Mas, apakah ini sesuatu yang menarik untuk Kompas? Mungkin dan menarik buat saya. Ya, kita bisa membicarakan. Saya nggak tahu siapa yang bertanya. Itu anonymous. Anonymous, oke. Ya, boleh nanti nomor telepon saya boleh diberikan. Kita bisa sangat terbuka. Teman-teman perhatikan di Kompas Minggu
ada konsultasi soal keuangan dan perbankan tentu saja di dalamnya. Dulu ditangani sendiri oleh Kompas dan kemudian beberapa orang lah. Terus perkembangan berikutnya adalah Kompas bekerja sama dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ya sangat mungkin beberapa. Terus kemudian investasi juga ditulis oleh seorang praktisi investasi yang juga kita bekerja sama. Jadi sangat mungkin. Bahkan yang paling lama memang tidak terkait dengan keuangan, terkait dengan masak. Jangan lupa masak dan food atau makanan ini adalah salah satu sumber pendapatan besar di New York Times untuk pelanggannya. Banyak sekali yang berlangganan untuk itu. Di Kompas juga lumayan juga orang yang selalu nanya soal makanan. Dan itu yang menuliskan namanya Nyonya Rumah, itu sudah sejak tahun 67 saya kira. Sampai hari ini. Jadi sangat terbuka. Boleh nanti saya dikontak, boleh. Nomor telepon saya di tempatnya Mas Martin, boleh ditanyakan. Atau kalau boleh saya sebut juga nggak apa-apa juga. Itu sekaligus nomor WA. Boleh nggak, Tin, disebut? Nanti kalau sudah menjadi klien, mereka bisa lihat langsung di profil Mas. Oke, ya sudah. Satu pertanyaan lagi yang cukup menarik. Ini soal bagaimana praktisi PR dapat menyampaikan apresiasi dengan rekan wartawan secara organik. Jadi nggak dianggap sebagai sogokan. Sogokan. Bukan sebagai sogokan. Iya, saya juga sering menerima pertanyaan seperti itu. Kalau saran saya, dan saya selalu mengatakan, kirim aja ke kantor. Biarkan kami menikmatinya bersama-sama. Dan itu sudah banyak sekali teman-teman PR yang melakukan itu. Kirim aja ke kantor dan kita menikmatinya bersama-sama. Kalau mau kenyang ya kenyang bersama, kalau mau mabuk bersama gitu. Karena ada yang ngirimin wine juga, jadi mabuk bersama lah gitu. Jadi nggak soal. Jadi karena kami di Kompas prinsipnya adalah keterbukaan dan jadi ya bahkan ketika saya menceritakan ketika saya punya anak masih bayi gitu, istri saya melahirkan gitu, kemudian ada teman ya sahabat juga yang dari institusi sebuah PR gitu, satu PR agensi, dia datang ke rumah saya karena kami sudah bersahabat lama, jadi dia datang ke rumah saya dengan membawa satu set selimut dan pakaian bayi. Saya pun lapor ke kantor. Dan kemudian atasan saya langsung pada waktu itu mengatakan, udah itu rezekinya anakmu ya sudah gitu. Jadi kalau apresiasi kayak gitu ya udah kirim aja ke kantor, dan sebenarnya juga sudah banyak dilakukan. Tentu kami juga akan memilah dan memilih dan kemudian juga pasti akan mengucapkan terima kasih. Kalau misalnya bentuknya, saya harus menyebutnya bentuknya uang, maka sebaiknya disarankan untuk disalurkan ke dana kemanusiaan Kompas. Itu adalah kumpulan dana dari pembaca Kompas untuk kemudian disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan. Itu kira-kira, Martin. Monggo, boleh. Terbuka kok gitu. Martin nanti mau ngirimin juga boleh. Kita ke kantor tapi Tin ya? Ya, ke kantor, nggak ke rumah pribadi. Jadi sebetulnya di Telum juga menyediakan namanya jurnalis survei yang mungkin Mas juga pernah saya tanyakan soal preferensi Mas. Jadi kita memang memberikan para PR yang menjadi klien Telum untuk bisa tahu mereka lebih suka dihubungi lewat apa, sebaiknya menghubungi kapan, atau perlu memberikan hadiah atau tidak. Nah, berhubung dengan menyambung pertanyaan tadi Mas, di saat masa pandemi ini juga ada yang menanyakan bagaimana cara efektif untuk praktisi PR dapat tetap menjalin hubungan dengan jurnalis dengan cara yang lebih casual. Ini pertanyaan dari Sinta Anggriana. Jadi gimana nih Mas kalau mau ketemu sama jurnalis? Biasanya kan bisa ngajak makan, bisa ngajak ngopi. Tapi sekarang PSBB agak susah untuk ketemu online, untuk ketemu langsung. Bisa kok, Tin. Saya juga ketemu dengan sejumlah teman PR ya, ngopi di Bentara Budaya gitu kan, ada juga di bawah gitu ya, bisa. Tapi kalau sekarang misalnya kemudian kita harus menjaga jarak betul ya, kemudian bisa aja kemudian selalu yang harus dilakukan adalah
ya via telepon, via Zoom misalnya kayak gini, kemudian saling menyapa saja via chat WA, menanyakan kabarnya, karena tadi saya sampaikan kan, buat saya marketing masa lalu sudah mati, yang hidup adalah public relation. Apa sih bedanya? Public relation, kalau marketing itu kan just selling pada awalnya, sementara kalau public relation itu kan maintaining relation kan. Jadi harus memelihara berelasinya. Jadi ya bisa dengan berbagai macam channel. Saya mau kasih satu contoh yang dekat dengan media dan digital, Martin. Kembali lagi contoh di Amerika, karena acuan media itu tentu di Amerika. Di dalam dunia sirkulasi cetak koran di Amerika, yang tertinggi memang New York Times, yang kedua adalah LA Times. Ya. LA Times itu yang kedua, oplah terbesar di Amerika. Tapi ketika kemudian sama-sama masuk ke dalam digital berlangganan, maka yang terjadi adalah ketika hari ini New York Times sudah sampai di angka 6,2 juta pelanggan digital, kemudian Washington Post yang nomor 3 cetaknya sudah sampai di angka 1,8 hampir 2 juta, kemudian Wall Street Journal yang di urutan ke-4 mungkin sudah sampai di atas 1 juta, dan November tahun 2020 ini USA Today juga masuk di angka 1 juta, LA Times, Los Angeles Times, tertahan di angka 160.000 pelanggan digitalnya. Kenapa? Yang terjadi adalah persoalan tadi, komunikasi dan persoalan menyapa. Kata kuncinya adalah bagaimana kemudian berelasi, menyapa, berkomunikasi dengan masyarakat, dan itulah tugas teman-teman PR dan juga tugas media sebenarnya juga. Jadi kita punya sama-sama kebutuhan. Saya berulang kali menyebutkan sama kebutuhannya gitu. Jadi ya kita bisa saling mengisi, saling berkolaborasi untuk mencapai yang terbaik. Jadi itu kira-kira ya bisa digunakan apapun lah. Kalau saya tidak berelasi dengan dan membina relasi dengan Telum, saya nggak akan diundang kali ini kan. Mungkin nggak dikenal sama Martin, kan? Nggak dikenal sama Arbi, nggak dikenal oleh Mbak Ria dari dikenal sama Mas Agung dari sudah lah. Itu. Jadi gunakan semua saluran untuk bisa tetap membangun silaturahmi. Meskipun saya Katolik, tapi saya juga memegang sebuah ajaran yang saya kira hadis di Islam yang mengatakan bahwa silaturahim itu atau silaturahmi itu memperpanjang usia dan membuka rezeki. Jadi tetaplah bersilaturahmi. Oke, mungkin karena masalah waktu, ini kita memberikan satu peluang lagi untuk satu pertanyaan. Mohon maaf bagi pertanyaan yang tidak disebutkan. Ini pertanyaan dari disembunyikan namanya. Bagaimana Kompas menanggapi tren sosial yang mana masyarakat tidak lagi bergantung pada media konvensional sebagai sumber informasi utama, khususnya kaum milenial yang lebih percaya pada independent influencer? Oke. Iya, tentu saja Kompas melihat juga situasi dalam masyarakat. Tadi saya sebutkan bahwa cara bermedia masyarakat sudah berubah. Ya. Cara bermedia masyarakat sudah berubah. Ada influencer di satu sisi, ada buzzer di sisi yang lain, ada media sosial yang dalam posisi yang lain. Meskipun media-media sosial arus utama sekarang sudah mulai masuk apa yang disebut juga konten berbayar sebenarnya. Facebook bekerja sama dengan banyak sekali perusahaan-perusahaan penerbitan media untuk mendapatkan produk-produk atau konten-konten di isinya. Oke. Nah, di influencer tentu Kompas juga tidak bisa melupakan mereka. Kalau edisi teman-teman melihat edisi Kompas tanggal 28 Juni 2020 yang kemudian edisinya ada masker, saya nggak bisa memunculkan di sini. Masker kita menggunakan seorang musisi muda menjadi model yang menggunakan masker, ya, dan kemudian dengan satu program Martin bisa menggambarkan jadi covernya Kompas, kemudian dengan menggunakan masker itu Olivia, ini ada Olivia di sini juga dari Telum bisa menggunakan dengan program itu bisa menggunakan masker yang sama, dan itu influencer. Ya, kita mencoba Kompas menjadi influencer, sekaligus Kompas juga menggunakan namanya Tara Adia
Tara Adia untuk kemudian menjadi duta Kompas, menginfluence yang lain-lain, karena kemudian Tara yang cantik itu dengan menggunakan masker dan menjadi cover Kompas, ternyata hari itu saya bisa katakan tanggal 28 Juni 2020 ketika Kompas usia 55 tahun dengan cover seperti itu, perbincangan dan pengunduh program yang bisa menggunakan masker itu di lini masa itu sudah sampai di angka 11 juta pada waktu itu. Dan itu sebuah rekor pencapaian yang luar biasa. Jadi ya kita juga mau tidak mau menggunakan influencer. Tentu itu mitra-mitra Kompas. Saya tidak sepenuhnya sepakat disebut influencer, tapi itu mitra-mitra Kompas ya. Suatu saat juga mungkin saya akan meminta tolong Martin, saya akan meminta tolong siapapun juga untuk membicarakan tentang Kompas dan banyak media sosial juga kita gunakan untuk mengamplifikasi Kompas di masyarakat, dan mungkin pada suatu saat juga kita akan bekerja sama dengan iPhone, kalau Apple, kemudian orang nanya melalui Siri siapa yang koran apa yang paling bagus, dia akan munculnya, dia jawabnya Kompas gitu kan, munculnya gitu kan. Itu juga influencer juga, bahkan artificial intelligence pun bisa jadi influencer. Jadi ya kita akan menggunakan, nggak mau tidak mau, media juga akan mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat. Kenapa? Karena media itu cermin masyarakatnya sebenarnya. Dan bisnis media, mungkin saya tutup dengan ini, Martin. Bisnis media itu bisnis yang padat teknologi, padat modal, dan padat karya. Jadi bisnis yang sangat mahal sebenarnya. Kalau mau buat media, kalau cuma tanggung-tanggung ya, kita tahu sendiri di Indonesia ada 43.000 data tahun 2018 dari Dewan Pers, ada 43.000 media digital online. Tapi berapa yang kita tahu? Saya misalnya minta teman-teman menyebutkan 15 saja portal berita, akan kesulitan. Ya, tapi angkanya ada 43.000 kira-kira. Kalau dengan media cetak, media konvensional dan sebagainya ada sekitar 47.000. Termasuk stasiun radio. Stasiun radio di Indonesia itu ada 8.500-an. Bayangkan, begitu banyaknya. Tetapi yang tadi dikatakan oleh Satya Nadella, the true scarcity community is increasingly human intention. Berapa banyak yang mau kita perhatikan? Ya, tantangannya di situ. Itu. Oke, berhubung dengan sekarang sudah lebih dari jam 12 dan mungkin para audiens atau mungkin si Mastra sudah mulai kelaparan, kita mungkin akan mengakhiri sesi webinar kita kali ini. Saya punya getuk nih. Saya punya getuk nih. Di endorse, Mas. Iya, di endorse. Enggak, tak balik nggak ada namanya, nggak ada namanya. Oke. Terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi, khususnya Mastra yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan insight seputar Kompas. Anda semua dapat mengunjungi situs kami untuk melihat apa yang dapat membantu untuk rekan-rekan jurnalis dan PR. Bagi para profesional komunikasi, jika Anda kesulitan untuk berkomunikasi dengan media, kesulitan untuk mencari kontak yang tepat, atau juga Anda juga dapat mengunjungi Telum untuk memanfaatkan platform intelijen media kami. Telum selalu ada untuk Anda, dan kami selalu mendengarkan feedback Anda untuk terus meningkatkan kualitas kami. Oleh karena itu, tinggalkan feedback Anda dengan mengklik continue setelah meninggalkan sesi ini. Oke? Terima kasih bagi Anda semua yang telah meluangkan. Sedikit aja Martin, kalau mau teman-teman ada yang butuh tulisan-tulisanku tadi, Martin silahkan share aja deh. Ya, ada berapa artikel yang kita kirimkan. Nanti kalau ada apa-apa. Ya. Oke. Iya. Terima kasih. Selamat menikmati makan siang Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Yuk.